Perkenalkan, nama saya Muhammad Octavian selaku Ketua Tim. Saya Lilis Roaini selaku anggota 1. Saya Nur Fauzia selaku anggota 2. Jelaskan pengolahan dan analisis masalah. Nah, yang pertama tentang strategi pemasaran dari Michelle Waters. Dalam buku kompetitif strategi disebutkan bahwa terdapat 5 kekuatan strategi bisnis. Nah, kelima hal tersebut dapat digambarkan seperti gambar di samping ini. Nah, yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Nah, yang kedua kekuatan tawar pemasok. Nah, yang ketiga ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, yang keempat kekuatan penawaran pembeli. Nah, yang kelima pesaing industri. Ancaman pendatang baru. Nah, pendatang baru pada industri sejenis dapat membawa masalah tersendiri bagi perusahaan-perusahaan terdahulu dengan bertambahnya jumlah perusahaan sejenis. Nah, yang kedua kekuatan tawar-menawar pemasok. Hubungan baik dengan pemasok harus dapat dijalankan jika suatu perusahaan ingin menekankan harga produk. Nah, semakin baik hubungan dengan beberapa pemasok, maka perusahaan akan mendapatkan bahan baku terbaik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki integritas dengan pemasok. Nah, yang ketiga, ancaman produk pengganti. Tak ada rotan akar pun jadi, bahwa produk yang kita hasilkan harus memiliki nilai dan kegunaan utama dari produk sendiri dengan biaya yang sebanding dengan nilai tersebut, karena konsumen akan beralih ke produk pengganti jika nilai yang ditawarkan tidak terlalu berbeda, sedangkan produsen produk pengganti memberikan harga yang lebih rendah. Nah, yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, strategi promosi hendaknya bukan hanya sekedar promosi, tapi harus memberikan informasi dan edukasi sehingga dapat meyakinkan para konsumen untuk memilih produk kita. Nah, yang kelima, persaingan kompetitif di antara para pesaing anggota industri. Yang kedua yaitu segmentasi targeting positioning atau yang dikenal dengan STP, yaitu adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tersebut. Biasanya model pemasaran ini dikenal dengan sebagai salah satu yang paling efektif dan paling populer yang digunakan hingga saat ini. Fokus utama dalam model pemasaran STP atau strategi targeting positioning adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Jadi model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentasi targeting positioning, yaitu yang pertama, mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan targeting after shipping. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar. Yang ketiga yaitu mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien. Oke, yang terakhir yaitu meningkatkan posisi perusahaan agar menjadi lebih kompetitif. Era elektrifikasi kendaraan kini mulai didengungkan di seluruh dunia untuk mengurangi polusi udara yang menyelimuti bumi. Tidak terkecuali di Indonesia, Asia, Eropa. Dengan menggunakan mobil listrik, kita ikut mencegah pencemaran lingkungan karena mobil listrik memiliki emisi karbon yang rendah. Sedangkan mobil internal combustion engine yang berbahan bakar minyak, hasil pembakarnya akan mengeluarkan emisi karbon dioksida ke udara yang mengakibatkan polusi udara yang sangat berlebihan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga sangat mendukung eksistensi kendaraan listrik di tanah air. Hal-hal yang sering dikeluhkan masyarakat terkait mobil listrik yaitu 1. Harga yang terlalu mahal. 2. PPNBM yang tinggi. 3. Fasilitas bahan bakar listrik. 4. Infrastruktur yang belum siap dilakukan. Penjualan mobil listrik di Indonesia terkait dengan target pemerintah pada tahun 2025 yaitu 20% pasar internasional. Masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala utamanya adalah mahalnya harga mobil listrik. Kebijakan fiskal dan non-fiskal yang relevan untuk dapat mengurangi kesenjangan yang menuju harga yang lebih menarik konsumen.
kami menemukan bahwa untuk mobil HEV (Hybrid Electric Vehicle) selisih harga perlu ditetapkan pada 16 hingga 17% atau 25 hingga 26% untuk mobil PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) dan 30 hingga 31% untuk mobil BEV (Baterai Electric Vehicle). Menariknya, pembebasan tarif PPNBM yang ada mungkin tidak cukup untuk mencapai target. Perlu dilakukan regulasi untuk mencapai angka tersebut. Dalam survei kami menemukan bahwa penerimaan publik terhadap mobil listrik cukup positif. Pengetahuan masyarakat tentang mobil listrik juga relatif tinggi. Berdasarkan preferensi mobil, lebih dari 30% orang tertarik untuk membeli mobil listrik. Mayoritas responden dalam survei juga menyatakan bahwa mereka menganggap mobil tipe PHEV sebagai mobil yang paling diminati dibandingkan dengan yang lain. Kendala dalam pembelian mobil listrik terkait dengan harga dan jarak tempuh, sedangkan terkait berkendara, pembelian mobil listrik itu sendiri adalah pertimbangan terkait efisiensi mobil.